Pada kesempatan ini saya akan sharing terkait dengan satu topik ya yang spesifik mungkin, yaitu tentang peta jalan desain fotokatalis berbasis perak fosfat untuk energi, lingkungan, dan kesehatan dari mikrokristal hingga partikel kuantum dot. Saya sendiri Awi Sulaiman dari Departemen Kimia Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini adalah lembaga kami, yaitu Departemen Kimia, jurusan Kimia, FMIPA, yang berada di Purwokerto, tepatnya di Karangwangkal. Dan ini adalah tempat kami bekerja dan melakukan aktivitas riset dengan mahasiswa. Tapi saat ini sedang pandemik, jadi cukup sepi ya dengan kegiatan belajar mengajar. Tapi alhamdulillah laboratoriumnya masih tetap ramai. Dan kami juga melakukan kolaborasi kerjasama dengan Tohoku University, terutama adalah Imram ya di Katahira Kampus. Ini adalah tempat kami biasanya melakukan aktivitas riset di belakang taman ini ada laboratorium. Biasanya kami lewat jalan sini untuk mengambil liquid nitrogen. Baik, kemudian kami juga aktif ya melakukan aktivitas publikasi, terutama mendirikan jurnal. Namanya Jurnal Molekul. Ini dikelola oleh 8 orang. Saya sendiri adalah salah satu editornya dan alhamdulillah sekarang sudah masuk ke jurnal yang terindeks di Scopus. Jadi kalau Bapak Ibu menghasilkan sesuatu yang menarik ya silakan bisa submit ya ke jurnal kami dan mudah-mudahan ke depan jurnal ini bisa membawa perubahan, memberikan kontribusi yang signifikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pada kesempatan ini saya langsung saja ke topik yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan ini. Outline dari Nanotalk pada saat ini adalah yang pertama adalah apa itu silver fosfat yang mungkin baru mengenal ini karena ini baru penelitian baru 10 tahun sejak 2010. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan peta jalan bagaimana desain silver fosfat. Dan kemudian yang ketiga review tentang aplikasi ke depannya seperti apa. Dan beberapa sharing terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di laboratorium kami, yaitu adalah sintesis silver fosfat dan berbagai macam modifikasinya. Bapak sekalian, mungkin Bapak sudah mengenal ya dengan produk-produk teknologi dari fotokatalis ya. Ini adalah salah satu produk-produk yang banyak di market atau di pasaran yang lebih didominasi oleh biasanya filter ya, filter untuk kesehatan atau juga bisa indoor untuk ruangan ya, terutama adalah rumah sakit dan ruang-ruangan bagi kita juga penting. Apalagi pada saat ini ya ketika pandemik ya virus ada di tengah-tengah kita. Jadi bisa dengan menggunakan teknologi ini ya. Walaupun sekarang mungkin ada alternatif yaitu HEPA. Tapi potrokatik ini memiliki keunggulan yang luar biasa. Dia bukan hanya sekedar untuk membunuh ya bakteri atau virus, tetapi juga mengoksidasi ya. Jadi mengoksidasi ya hingga hancur menjadi CO2 dan H2O. Dan beberapa teknologi yang sudah pilot project terkait dengan fotokatalis itu juga bisa hydrogen water splitting ya untuk memproduksi energi terbarukan, yaitu adalah hidrogen. Dan ini semuanya biasanya menggunakan TO2 yang sudah famous terkenal ya. Tetapi masalahnya TO2 itu harus menggunakan ultraviolet karena celah energinya itu tinggi ya 3,2 electron volt, jadi dia harus menggunakan ultraviolet. Dan walaupun banyak sekali penelitian yang sudah mungkin lebih dari 30 tahun gitu, memodifikasi TO2 supaya aktif pada cahaya tampak, tetapi hingga saat ini masih belum bisa.
karena tidak stabil ya ketika di dopan ya dengan nitrogen, dengan logam dan sebagainya. Dan masih sampai saat ini kuantum yield-nya, efisiensi kuantumnya masih rendah ya, jadi sangat kecil sekali. Jadi efisiensi kuantum itu adalah cahaya yang digunakan oleh material itu kemampuannya untuk melakukan reaksi-reaksi kimia, dan ini masih kecil pada TiO2. Dan oleh karena itu ya mencari alternatif apakah ada material yang lain. Dan salah satu kandidat yang ada pada saat ini yaitu adalah silver fosfat. Gitu. Jadi ini satu penemuan yang luar biasa ya, tahun 2010. Jadi baru 10 tahun nih sekarang penelitiannya. Itu menghasilkan satu kekuatan ya fotokatik yang luar biasa ya, quantum yield-nya sampai efisiensi kuantumnya sampai 90%. Ya, artinya cahaya yang digunakan oleh katalis untuk mengoksidais reaksi-reaksi polutan organik itu cukup besar ya. Nah, tetapi ya ada masalahnya yang sekarang mungkin banyak sekali dimodifikasi oleh para peneliti. Nah, mungkin saya sampaikan dulu apa sih sebenarnya secara basic ya, secara mendasar itu silver fosfat itu ya. Jadi struktur kimianya, rumus kimianya sederhana. Jadi Ag3PO4 begitu. Jadi ada fosfornya, ada oksigennya ya, dan fosfor diikat oleh 4 oksigen ya. Ikatan dengan oksigennya itu sangat kuat jadi kovalen, sementara oksigen interaksinya dengan silver itu ionik ya, ionicity-nya dominan begitu kan. Sehingga ada sedikit ya kelarutan di dalam air, dan ini menjadi salah satu problem dari silver fosfat ini. Dan kemudian di sebelah juga ya secara mendasar ini ada teori orbital molekulnya. Jadi anak-anak kimia sangat familiar dengan teori ini ya. Yang penting dari ini adalah band gap ya, celah pita. Ya, celah pita antara pita valensi ini yang disusun kalau di silver fosfat itu adalah di pita valensi itu adalah di Ag4D dan O2P-nya. Dan kemudian pita konduksi yaitu adalah ini Pi bintang dan sigma bintang, ini berasal dari Ag5S dan Ag5P. Dan ini juga diteliti ya secara komputasi kimia ya dengan menggunakan DFT yang bisa kita lihat di sini elektronik structure-nya. Jadi pita valensi yang di bawah ini dan kemudian pita konduksi ada celah di sini yaitu 2,46 elektron volt. Dan ini menjadi salah satu keunggulan dari Ag3PO4 ini, beda dengan TiO2 ya yang 3,2 elektron volt hanya aktif pada ultraviolet. Nah, dengan katalis ini dia bisa aktif ya yaitu pada visible light ya, terutama adalah warna biru ya. Pada warna biru dia sudah aktif. Dan ini adalah density of state-nya, kita bisa lihat ada celah di antara pita valensi dan pita konduksi. Dan kemudian ini pita valensinya secara fokus di partial density of state-nya, dan kemudian di conduction band di partial density of state-nya. Kemudian bagaimana sih peta jalan ya desain dari silver fosfat ini ya. Jadi peta jalan dari desain silver fosfat ini sejak tahun 2010 yaitu Yi et al ya, ini peneliti di Jepang, publikasi di Nature Material, dia mempublikasikan tentang kemungkinan silver fosfat itu bisa digunakan sebagai water splitting atau untuk memproduksi hidrogen dari air begitu. Dan juga dia memiliki kemampuan sebagai katalis untuk mengoksidasi zat-zat warna. Dan ini sangat populer sekali ya. Mengapa? Karena sejak 2010 penelitian terkait silver fosfat itu langsung banyak sekali begitu kan. Ya, jadi setiap tahunnya itu menghasilkan banyak paper yang meneliti tentang Ag3PO4. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu sekalian untuk melihat Ag3PO4 itu sebelum tahun 2010, maka tidak akan menemukan begitu. Paling Ag3PO4 aplikasinya bukan sebagai fotokatalis untuk yang lain.
Nah, setelah itu banyak sekali penelitian ini terkait dengan silver fosfat ini. Mulai dari ukuran yang mikro, ya pertamanya itu mikro, ya, dan ukurannya itu besar, ya, sehingga luas permukaannya itu sangat kecil, ya, mungkin sekitar 10, 2, ya, 3, 5 dan kecil sekali ya. Coba kita bandingkan dengan karbon mikropor atau porosity karbon ya, mesoporus dan sebagainya sampai ribuan. Ini hanya 10 yang kecil sekali kan. Tapi walaupun luas permukaannya kecil, tetapi kemampuan katalitiknya itu besar. Nah, kalau misalkan lebih besar lagi, itu luar biasa ya. Makanya penelitian ini semakin terus berkembang sehingga orang kemudian mendesain ukuran nano supaya luas permukaannya menjadi lebih besar. Nah, tahun 2012 saja sudah ditemukan ya pembentukan nano silver fosfat ya pada TiO2. Jadi ini digabung gitu. Jadi Ag3B4 dibentuk. Nah, secara single silver fosfat dibuat ya secara nano itu bisa tetapi menggunakan pelarut toluen ya. Dan ini sangat disayangkan karena toluen itu kan toksik, jadi orang menghindari ya untuk sintesis menggunakan bahan-bahan yang toksik. Nah, sekarang masih berpeluang orang bagaimana caranya mensintesis ukuran nano size dari silver fosfat. Sampai kemudian ya sekarang ya mungkin sejak 2015 ya sampai sekarang ini itu mulai penelitian-penelitian ke arah yang lebih kecil lagi dari nano size, yaitu adalah quantum dots. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang material, dimensi material itu kan ada dimensi 1, dimensi 2, dimensi 0. Mungkin quantum dots itu dikategorikan sebagai dimensi 0 karena ukurannya itu kecil sekali. Jadi ukuran sekitar 5 nanometer itu sudah dikatakan sebagai quantum dots. Dan mengapa peneliti mencoba untuk mendesain quantum dot? Ya, karena dari beberapa penelitian itu menampakkan dengan pembentukan quantum dot ini ternyata bisa mengabsorb ya cahaya itu lebih banyak begitu kan. Nah, ini berarti kan efisiensinya lebih bagus lagi kalau misalkan kemampuan mengabsorb cahaya itu lebih banyak. Dan kemudian selain itu juga luas permukaan jelas karena ukurannya lebih kecil, itu dia bisa menghasilkan luas permukaan yang lebih besar. Dan ini masih banyak. Tetapi sampai tahun 2021 ini saya belum menemukan riset quantum dot silver fosfat yang masif gitu. Hanya beberapa artikel, mungkin 3 atau 4 artikel ya membicara tentang quantum dot. Jadi masih banyak. Jadi Bapak Ibu masih peluang untuk melakukan riset ini. Tetapi memang kita harus menggunakan alat yang lebih canggih lagi, yaitu dengan TEM atau HRTM, supaya kita bisa melihat dotnya itu seperti apa begitu. Jadi harus kita buktikan. Jadi mungkin kendalanya di situ. Ini masih sedikit penelitiannya ini. Nah, yang paling banyak itu justru didesain di mungkin yang akan saya sampaikan, yaitu adalah desain dari mulai unary ya. Material atau misalkan single komponen. Ini single komponen, ini mulai dari tadi nature material juga single komponen ya. Jadi awal-awal sintesis silver fosfat ini ya belum terbentuk komposit. Jadi baru silver fosfatnya saja begitu, Ag3PO4. Tanpa dimodifikasi atau digabung dengan yang lain, yaitu kita sebutnya sebagai single komponen atau unary ya. Nah, di sini juga sangat menarik ya di single komponen ini ya. Banyak peneliti yang mencoba merekayasa morfologi. Mengapa? Karena morfologinya berbeda, ternyata katalitiknya itu berbeda. Ya, ada tetahedron, ada kubus, kemudian ada sphere, ada dodekahedron dan sebagainya. Jadi luar biasa banyak sekali orang mensintesis. Dan sampai saat ini yang paling aktif itu diantaranya adalah tetahedron. Ya, jadi tetahedron memiliki kemampuan aktivitas yang cukup signifikan. Walaupun yang lain juga sama ya bersaing. Dan bahkan kemudian ada orang yang bisa mendesain atau mensintesis flower likes itu ya. Jadi flower likes silver fosfat. Jadi Ag3 mirip bunga begitu. Ya, ini menarik juga. Jadi dan kemudian aktivitasnya bisa
bisa meningkat ya. Jadi kita bisa mendesain ya apa namanya morfologi. Dan bukan hanya morfologi yang kemudian direkayasa untuk dirubah ya, juga bagaimana memberikan dopan pada silver fosfat ya. Jadi ada dopan dengan apakah itu dopannya itu dopan apa namanya anionik ya, yaitu dopan-dopan seperti sulfat atau nitrogen dan sebagainya. Ada juga menggunakan dopan-dopan yang bisa mensubstitusi silver yaitu dengan metal atau logam. Dan kemudian berkembang lebih lanjut ya, dikompositkan, yaitu digabung ya. Mengapa? Karena problem pada silver fosfat itu ternyata yang pertama itu adalah rekombinasi, dan ini aja common pada fotokatalis biasanya terjadi rekombinasi ya. Apa itu rekombinasi? Jadi rekombinasi elektron, pasangan elektron itu ketika ya elektron di pita valensi ya tereksitasi karena adanya cahaya ke pita konduksi, dia kembali lagi ya. Jadi kembali lagi ke pita valensi, dan ini akan mengurangi aktivitas fotokatalitik. Nah, oleh karena itu salah satu cara yang banyak digunakan oleh oleh peneliti yaitu adalah mengkompositkan ya, diantaranya dengan TiO2 ya, supaya nanti elektron yang tereksitasi itu tidak kembali, tetapi kemudian dia bisa transfer ke semikonduktor yang lain ya. Kalau misalkan conduction band-nya posisinya itu adalah lebih rendah ya, atau misalkan lebih positif, atau bisa juga hole-nya transfer ya. Jadi hole-nya transfer ya ke yang positifnya lebih apa namanya ya, yang kurang positif gitu. Jadi itu. Dan kemudian sampai kepada peneliti tidak puas ya dengan hanya dengan 2 komponen ya. Kemudian dia mencoba menggabungkan sampai kepada 3 komponen, yaitu ternary ya. Bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan kemampuan fotokatalitik ini, yaitu dengan misalkan menambahkan grafin oxide ya. Ini ada salah satu contoh, misalkan Ag3PO4 dengan grafin oxide ya. Dan kemudian dengan karbon nitride ini digabung. Masing-masing memiliki fungsi begitu kan ya, jadi memiliki fungsi, terutama grafin oxide yang konduktivitasnya cukup tinggi ya, dia bisa menerima elektron dari pita konduksi ya dari silver fosfat, dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk mereduksi O2 menjadi superoksida radikal. Jadi ini bagian yang sangat vital di dalam fotokatalis itu sendiri. Dan kemudian sampai kepada quaternary ya. Jadi 4 komponen ya. Komponen digabung begitu kan. Jadi ada karbon nitride, kemudian ada silver metallic nanocluster ya. Kemudian ada silver fosfat, kemudian ada alloy ya, dan silver dan palladium ya. Jadi ada 4 ya digabung sehingga menjadi quaternary. Jadi ini adalah desain yang sedang berkembang saat ini. Ya. Jadi masih banyak sekali yang bisa kita elaborasi dan kita lakukan untuk peningkatan kemampuan katalitik ini. Nah, kemudian mungkin sedikit saya akan memberikan overview mekanismenya ya, bagaimana mekanisme ya di fotokatalis silver fosfat ini ya. Ini hampir sama dengan titanium dioksida, jadi ini dasarnya. Jadi kalau misalkan ada cahaya yang masuk, elektron di pita valensi ya di H+ ini nanti akan tereksitasi ke pita konduksi, kemudian menghasilkan hole, kemudian hole ini akan digunakan untuk reaksi oksidasi ya. Jadi oksidasi organik menjadi H2O dan CO2 ya. Dan kemudian elektronnya nanti akan digunakan untuk reaksi reduksi ya. Jadi mereduksi O2 menjadi O2 superoksida radikal ya, atau untuk mereduksi ya O2 menjadi superoksida radikal atau H2 menjadi OH radikal ya. Nah, kemudian mekanisme yang lain ya
semakin terus berkembang, ya, terutama ketika perkembangan ilmu pengetahuan itu membuat desain komposit, ya, atau misalkan dua material digabung, ya. Dan ini contohnya misalkan Ag3PO4 dengan TO2 ini digabung, ya. Mengapa digabung seperti ini? Ini untuk mencegah rekombinasi dan ternyata berhasil, begitu kan? Dan sifatnya ini akan berbeda kalau disinari dengan UV dan disinari dengan sinar tampak. Ya, jadi kalau disinari dengan UV maka TO2-nya aktif, ya, sehingga elektron di pita konduksi akan transfer. Tetapi kalau disinari dengan cahaya tampak, ya, maka TO2-nya tidak aktif. Yang aktif itu Ag3PO4, ya. Dia menghasilkan Hall. Hall-nya akan bermigrasi. Jadi Hall bermigrasi ke Hall TO2 dan kemudian dia juga bisa melakukan reaksi oksidasi. Dan banyak sekali yang menarik itu adalah mekanisme Z, ya. Jadi mekanisme Z ini adalah mekanisme jet ski mechanism. Ini sangat menarik. Mengapa? Karena 3 komponen digabung yaitu Ag3PO4, AgI misalkan, ya. Kemudian kita berikan tambahan yaitu adalah silver. Silvernya itu dalam bentuk nanocluster. Jadi ukuran nano, kemudian metalik, jadi bukan ion. Nah, karakteristik dari metalik nanocluster Ag ini, dia bisa menerima elektron, menerima transfer elektron dari pita konduksi ini. Jadi pita konduksi, ya, sehingga elektron di pita konduksi ini tidak kembali lagi ke pita valensi. Nah, kemudian Hall, ya, yang terbentuk di pasangan semikonduktornya di AgI ini juga dia bisa transfer, ya, ke Ag nanocluster ini. Nah, sehingga terjadi pertemuan antara elektron dengan Hall, ya, seolah-olah di sini kan rekombinasi. Padahal sebenarnya ini adalah rekombinasi di antara dua semikonduktor yang berbeda, begitu kan? Ini berbeda. Dan ini dikatakan sebagai sacrifice atau pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan oleh oleh pita konduksi, ya, dari Ag3P4 dan pita valensi AgI. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan, ya, reaksi, ya, di pita valensi dari Ag3P4 dan pita konduksi AgI. Jadi semakin optimal, semakin maksimum, ya. Jadi seperti itu. Dan ini banyak sekali, ya, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ya, untuk meningkatkan kemampuan katalitiknya dengan menggunakan jet ski mekanisme ini. Dan kemudian mekanisme yang lain ini PN junction ini sudah biasa karena pembentukan positif dan negatif, ya, dari semikonduktor sehingga terjadi aliran elektron dan aliran Hall dan kemudian bisa mencegah rekombinasi sama juga. Dan yang menarik juga pembentukan plasmonic effect mechanism. Jadi SPR ini surface plasmon resonance. Jadi kalau kita mengenal istilah nanocluster Ag, ya, nanometalik Ag, bukan hanya Ag saja, bisa juga emas, ya, gold, nanomaterial. Ya, itu dia akan memiliki kemampuan sebagai SPR, ya, plasmonic resonance. Apabila dikenai cahaya, ya, sehingga di dalam permukaannya itu akan terbentuk electric field, medan listrik, di mana akan terbentuk pemisahan, ya, plus dan negatif, ya. Dan karena adanya pemisahan ini, yang plusnya itu kan bisa tempat di mana elektron di pita konduksi Ag3P4 itu bisa berinteraksi atau bisa transfer dengan mudah, begitu. Dan kemudian juga menghasilkan muatan sisi parsial negatif, ya, yang kemudian elektron ini bisa digunakan untuk mereduksi O2 menjadi superoxide radikal. Sementara, ya, plusnya itu bisa mempercepat atau meningkatkan rate reaksi oksidasi, ya, H2O menjadi OH radikal. Jadi OH radikal ini menjadi dan superoksida radikal ini menjadi sesuatu yang sangat penting di fotokatalis untuk oksidasi. Kemudian mekanisme yang lain itu adalah core shell mechanism, ya. Jadi Ag3P4 itu istilahnya dibungkus, begitu kan? Dibungkus dengan apa? Biasanya dengan polimer. Dibungkus dengan polimer, ya.
Dan polimer ini karakteristiknya memiliki misalkan sifat conductivity, memiliki HOMO dan LUMO yang bisa aktif dengan cahaya tampak, misalkan seperti P3HT. Nah, P3HT ini salah satu polimer yang sangat terkenal, biasanya digunakan oleh para peneliti ya untuk komposit material di fotokatalis ini. Atau misalkan di dye-sensitive solar cell atau perovskite solar cell ini juga digunakan ya P3HT. Nah, ini juga sama ya. Nah, ketika material ini disinar dengan cahaya, maka hole yang ada di HOMO ya, istilahnya bukan hole ya, jadi elektron yang berada di HOMO ya, ini akan tereksitasi ke LUMO ya, dan kemudian akan transfer ke conduction band di Ag3PO4, dan sehingga di daerah HOMO-nya akan ada reaksi ya, oksidasi proton menjadi CO2 plus H2O. Ya, sementara di conduction band-nya juga akan memproduksi superoksida radikal. Jadi demikian terkait dengan mekanisme ya. Nah, kemudian saya ingin sharing juga terkait dengan aplikasi ya. Jadi aplikasi dari silver fosfat ini. Sebagaimana fotokatalis kebanyakan, jadi aplikasi dari fotokatalis ya ini itu bisa bisa digunakan untuk degradasi PAH ya dengan bantuan grafen oxide ya. Ini bisa mempercepat proses degradasi PAH. Walaupun kekuatannya masih relatif kurang, tapi ini lebih bagus dibandingkan dengan TO2. Dan ini powerful sekali untuk mengoksidasi zat-zat warna seperti rodamin B, kemudian methylene orange, methylene blue dan sebagainya, dan fenol juga ini sangat mudah sekali dioksidasi dengan Ag3PO4 ini. Dan kemudian aplikasi yang lain ini paling populer di hydrogen evolution ya, itu water splitting, ini pemecahan molekul air menjadi hidrogen, karena ini adalah salah satu terobosan yang diharapkan ke depannya untuk menghasilkan energi terbarukan atau itu hidrogen ya. Nah, ini hampir sama juga dengan TO2 ya. Jadi ketika disinari dengan cahaya ya, maka di pita konduksi ya, H+ itu nanti akan direduksi menjadi H2 ya, sehingga menghasilkan hidrogen. Dan kemudian ini juga sama ya, tetapi ini menggunakan material komposit ya, paling tidak dua material digabung, CDS Ag3PO4 atau misalkan SiO2, AgNCS, Ag3PO4 dan seterusnya. Ini masih hydrogen evolution juga, jadi banyak dimanfaatkan kepada produksi energi terbarukan yaitu H2O ya. Yang paling banyak itu menggunakan karbon nitrit. Jadi karena karbon nitrit itu memiliki conduction band lebih negatif ya, sehingga kemampuan untuk mereduksi H+ ya itu sangat mudah begitu. Jadi banyak termasuk converting CO2 ya. Converting CO2 juga menggunakan karbon nitrit. Untuk kesehatan juga sama ya, kesehatan menggunakan Ag3PO4, dia bisa membunuh bakteri. Kemudian juga bisa ditambah dengan polidopamin supaya memiliki biocompatible kalau misalkan dimasukkan ke dalam tubuh manusia ya. Ini juga bisa, dan ini sangat efektif sekali karena menghasilkan ROS ya, reaktif oxygen species, superoksida radikal H2O2 atau hidroksida radikal, karena ini sangat efektif sekali untuk menghancurkan membran ya dari sel dan kemudian bisa membunuh bakteri ya. Jadi sangat powerful sekali. Nah, ini juga contoh bagaimana luka menjadi lebih cepat sembuh ya dengan ditreatment ya, karena tidak adanya infeksi ya, bakteri yang menyebabkan mikroba yang menyebabkan infeksi bisa ditangani ya. Ini contohnya dengan desain hydrogel yang diinkorporasikan dengan Ag3PO4 dan MOS2. Kemudian juga biosensor ya, biosensor. Jadi bisa digunakan juga untuk biosensor. Ini biosensor KRS tumor gen ya. Dan
tentu saja kalau dengan biosensor ya biasanya tidak menggunakan cahaya. Kemudian juga untuk sensor gas ya. Contohnya misalkan amoniak ini juga bisa dimanfaatkan untuk menggunakan silver fosfat ya. Karena ada interaksi amoniak dengan Ag-nya, silvernya yang cukup kuat ya, sehingga memberikan respon yang spesifik dibandingkan dengan yang lainnya terhadap NH3. Baik, kemudian saya akan share insya Allah ya, terkait dengan apa yang kami lakukan di laboratorium. Ini masih desain ya, masih desain silver fosfat single komponen ya. Jadi artinya kami belum melakukan untuk komposit ya. Beberapa pernah melakukan tapi kemudian gagal ya karena tidak memiliki kemampuan katalitik yang lebih tinggi ya. Tapi ada beberapa menarik ya dari single komponen ini. Karena ternyata Ag3PO4 ini masih banyak misteri ya. Terutama ketika kami mencoba mengkopresipitasikan Ag3 silver nitrat dengan fosfat ion itu dalam polarity yang berbeda. Jadi mungkin nanti akan menghasilkan defect ya. Nah, ini defect itu sendiri kan banyak sekali ya, ada vacancy defect, ada interstisi, ada Frankel, ada substitutional dan seterusnya. Nah, ya yang kami temukan ya diantaranya adalah vacancy defect ya. Jadi ada kekosongan atom pada struktur kristal tersebut. Ya. Nah, jadi kekosongan atom itu bisa digambarkan secara sederhananya seperti ini ya. Mungkin kristal ya, kristal sempurna itu tidak ada yang bolong gitu. Tapi itu susah untuk didapatkan. Pasti ada cacatnya, ada yang masuk ion lain, kemudian ada yang kosong, dan itu alamiah terjadi. Ya, jadi sebenarnya ketika kita mensintesis material itu defect itu selalu ada. Tetapi yang jadi masalahnya itu adalah defect itu tidak bisa dikontrol. Gitu. Jadi sangat sulit sekali kita nggak bisa mengontrol defect. Gitu. Jadi terjadinya secara acak. Nah kalau misalkan kita mampu mengontrol defect, paling tidak misalkan konsentrasi dari defect itu dikontrol. Nah ini sesuatu penemuan yang luar biasa. Gitu. Karena material jika memiliki defect, dia akan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda, yang unik begitu. Dan ini sangat bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan penggunaan. Nah, ini kami mencoba untuk membedakan, mengkopresipitasikan silver nitrat ya dengan ion fosfat itu di dalam pelarut yang polaritinya berbeda. Misalkan air itu polaritinya sangat tinggi, dikurangi dengan memberikan etanol begitu kan. Nah, kemudian apakah ada sesuatu yang berbeda begitu kan? Ternyata ada sesuatu yang berbeda yang menarik ya. Yaitu apa? Yang menarik itu yaitu atomic ratio ya dari Ag per P-nya itu turun begitu. Misalkan etanol ini tanpa etanol itu 2,66. Kemudian ketika diberikan etanol itu turun menjadi 2,57. Diberikan etanol lagi 100 ya. Lebih tinggi lagi ya. Itu turun lagi 2,41. Ini artinya apa? Berarti artinya bahwa kandungan atom Ag pada struktur Ag3PO4 ini berkurang. Kalau berkurang berarti artinya dia ada defect. Defectnya apa? Yaitu adalah silver vakansi. Dan ini adalah logis ya. Karena Ag plus itu mudah lepas dari Ag3PO4 dibanding dengan oksigen. Kalau di TO2 itu banyak sekali oksigen vakansi. Jadi kekosongan oksigen di kisi kristalnya. Ya. Tetapi untuk kasus Ag3PO4 itu sangat sulit sekali oksigen defect itu. Karena ikatan antara O dengan P itu sangat kuat. Dia kovalen sangat kuat. Ya. Dan yang memungkinkan defect adalah Ag. Atau kalaupun defect oksigen, biasanya oksigen itu membawa fosfornya juga. Jadi PO4-nya dibawa kabur gitu. Jadi bisa itu bukan atomic defect lagi, sudah sudah void defect ya. Jadi sekelompok gugus atom yang kemudian pergi. Itu bisa aja terjadi di dalam proses kopresipitasi. Kemudian katalitiknya ya. Katalitiknya bisa kita lihat ya, ternyata sangat luar biasa ya. Jadi dengan tanpa
tanpa etanol, gitu, kemampuan katalitiknya itu rate konstannya 0,02 gitu. Tapi dengan penambahan etanol ya sampai 0,10. Jadi lebih cepat ya reaksinya, itu berapa kali lipat ya, lebih dari 500% ya, 5 kali lipat ya. Jadi sangat sangat tinggi sekali. Dan ini juga memiliki kemampuan untuk mengoksidize fenol juga ya. Jadi fenol bisa dioksidasi dengan material ini. Dan ini adalah mekanisme ya. Jadi kita ingin tahu ya, apa sebenarnya yang menyebabkan kemampuan katalitiknya itu tinggi ya. Ternyata ketika dicek, ini biasanya menggunakan scavenger ya, kalau untuk menganalisis mekanisme. Ada benzoquinone untuk menganalisis peroksida radikal, isopropil alkohol untuk menganalisis hidroksi radikal, dan amonium oksalat untuk menganalisis Hall. Dan ternyata ya, pada material yang memiliki defek ini yang paling berperan itu adalah Hall, H plusnya. Jadi H plusnya itu berperan. Dan ini ternyata memang ya ketika Ag3PO4-nya itu ya berkurang atau defect atau silver vacancy, maka PO4 3-minnya itu dominan. Dan ternyata untuk beberapa referensi kita menemukan PO4 3-min ini sangat kuat untuk memproteksi atau melindungi Hall gitu kan dari proses rekombinasi, sehingga kemudian bisa kita simpulkan ya mekanisme reaksi ini ternyata memang cocok begitu kan dengan kemampuan katalitiknya, bahwa Hall plusnya itu menjadi lebih berperan ketika pada defect. Berikutnya ya, kami juga ingin share terkait dengan ternyata Ag3PO4 ini juga bisa dimodifikasi ya permukaannya. Jadi bukan hanya direkayasa defect, tapi permukaannya juga bisa dimodif ya. Salah satunya adalah dengan platinum kompleks. Ini salah satu material ya memang cukup mahal ya di pasaran, tapi kita menggunakannya itu sangat kecil sekali, sekitar 1% ya, jadi hanya 1% digunakan ya. Jadi kalau mungkin bisa saya mengiranya itu akan hilang gitu ketika karena sangat kecil sekali 1% gitu kan di dalam larutan itu. Ternyata memang masuk ya ke dalam permukaan Ag3PO4. Tetapi masuknya itu bagaimana? Ya, nah ini yang sangat menarik ini. Jadi kopresipitasinya metodenya sederhana ya. Jadi menggunakan PTCl62-min, ini adalah ionnya, kemudian PO43-min itu ternyata itu disubstitusi ya. Jadi PTCl62-min mampu mensubstitusi PO43-min. Ya, jadi kita mendesain pertamanya adalah Ag3PO4 sudah jadi ya. Kemudian Ag3PO4-nya direkayasa, ada yang di-pack, ada yang tidak begitu kan. Dan kemudian direaksikan dengan reagen PTCl62-min ini. Dan ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah substitusi ya fosfatnya ya fosfatnya dengan PTCl62-min. Dan hasilnya bisa kita lihat ya dari atomic ratio. Ini atomic ratio dari XPS, X-ray photoemission spectroscopy. Ini bisa kita lihat. Dari atomic ratio kita bisa lihat Ag per P-nya itu awalnya itu 2,8 ya. Awalnya 2,8. Kemudian ketika disubstitusi dengan diberikan treatment dengan platinum kompleks, rasionya tidak jauh berbeda menjadi 2,81. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam DAP ini yang defect ya. Jadi Ag3PO4 yang memiliki defect kemudian direaksikan dengan PTCl6-2-min kompleks ya. Dan ini ternyata menghasilkan rasio Ag per P-nya ini sangat tinggi 2,97. Artinya apa? Artinya sebagian besar dari kristal Ag3PO4 itu ya fosfatnya hilang ya. Ya, artinya apa? Artinya berarti
platinum kompleksnya itu mensubstitusi fosfat. Dan ini memberikan dampak ya, memberikan efek terhadap kemampuan katalitik dari Ag3PO4 itu sendiri sehingga bisa meningkatkan kemampuannya. Ya, jadi lebih tinggi dibandingkan dengan pekat CDP. Jadi kira-kira mekanismenya seperti ini, ketika ada cahaya yang masuk, kemudian elektronnya tereksitasi ke pita konduksi, langsung dimanfaatkan oleh platinum kompleks. Jadi PT4-nya menjadi PT3, dan kemudian elektronnya itu akan mereduksi O2 menjadi superoksida radikal. Sementara holnya akan berinteraksi dengan OH- menghasilkan OH radikal. Kemudian kita juga mencoba ya, bagaimana kalau misalkan dengan gold 3 chloride ya, dengan kompleks emas, apakah memberikan efek yang sama ya? Ternyata memberikan efek yang berbeda. Kalau dengan HuCl4H2O, dia bisa mensubstitusi ya fosfat, tetapi juga di permukaannya itu ada pembentukan AU metalik nanocluster. Jadi ada pembentukan logam. Nah, berarti di situ ada self reduction dari AU3 plusnya itu menjadi AU0 begitu kan. Nah, ini menarik sekali terjadi pada defect. Nah, ini sangat menguntungkan karena gold nanocrystal, metallic gold nanocrystal itu sangat penting sekali ya dalam fotokatalis karena dia bisa menghasilkan SPR ya, surface plasmon resonance, sehingga bisa meningkatkan kemampuan katalitik ya. Dan ini banyak sekali diteliti oleh banyak orang terkait dengan metallic nanocluster gold ini. Dan ternyata memang kemampuannya bisa meningkatkan katalitik itu sendiri. Dan ini dari XPS-nya bisa kita lihat SPR-nya juga ini terbentuk yang merah ini, dan yang hijau ini yang didoping dengan platinum gold ya, nanopartikel. Jadi nampak serapannya di 530-an ini kan menunjukkan adanya surface plasmon resonance. Dan kemudian juga di XPS-nya itu nampak terbentuk dengan deconvolution menggunakan software ya. Terbentuknya AU dengan bilangan oksidasi 0. Jadi ini ada logamnya dan cukup signifikan ya. Jadi logam AU-nya. Yang terakhir mungkin saya akan share terkait dengan ini ongoing research ya. Jadi modifikasi Ag3PO4 ya dengan menggunakan alginat di permukaannya. Ternyata ini juga memberikan sesuatu yang sangat menarik ya. Ide awalnya sebenarnya kami ingin mencoba mendesain nanokristal Ag3PO4 menggunakan alginat. Karena alginat itu banyak gugus fungsinya ya, ada CO-min, ada OH-nya. Ini akan berinteraksi dengan Ag+ cukup kuat, dan kemudian setidaknya ketika ada fosfat berinteraksi, dia akan menghasilkan kristal yang ukurannya itu kecil. Tetapi perusahaannya tidak berhasil ya, tidak berhasil mendesain itu. Dan ternyata ketika kami membuat Ag3PO4 dan kemudian direaksikan dengan alginat, ini juga terjadi reaksi di permukaan. Jadi semacam surface modification, jadi modifikasi di permukaan katalis. Dan ini hasilnya ya. Jadi hasilnya di data DRS ini menunjukkan ketika direkayasa dengan alginat permukaannya, maka ada serapan ya. Ada serapan di pita visible light, daerah visible light ya, sekitar 670 sampai 700 nanometer. Dan ini ada sisi ya edge ya, serapan ya, sekitar 1,7 elektron volt. Dan ini diduga akibat adanya interaksi ya antara Ag3PO4 dengan alginat. Jadi kalau misalkan ada interaksi, itu nanti biasa menghasilkan serapan yang unik ya. Dan juga bisa dibuktikan dengan XPS apakah ada interaksi kimia atau tidak ya. Jadi kalau misalkan tidak ada interaksi kimia, biasanya sama, tidak ada perubahan. Nah, ini dari data TEM itu bisa kita lihat ternyata alginat itu membentuk monolayer ya di permukaan Ag3PO4 itu, dan ikatannya sangat kuat.
sekitar 5 sampai 10 nanometer ya kalau di transmission electron microscope ini. Dan ini data XPS-nya sangat jelas sekali, ada perbedaan ya, ada pergeseran ya, binding energy ya. Ini dilihat dari Ag3D 3/2 dan Ag3D 5/2, ini bukan 3/2 ya. Ini menunjukkan bahwa memang ada interaksi yang cukup kuat antara alginat dengan Ag3PO4, dan kemudian juga binding energinya itu berubah, kemudian FWM-nya itu berubah. Ini menunjukkan adanya interaksi kimiawi. Dan ini C1S-nya juga kita bisa lihat ya, di C1S-nya berbeda dengan tanpa alginat ya. Kalau dengan alginat cukup banyak sekali shoulder-nya atau pundaknya, dan ketika diteliti dengan menggunakan deconvolution ya software, kita bisa menganalisis ikatan-ikatan COO-nya, CO dan COOC ya, itu menunjukkan bahwa adanya alginat. Dan lebih menarik lagi ketika di permukaan itu dibombardir ya, disapu bersih dengan argon plus ya, sebelum dilakukan analisa XPS, maka kita bisa lihat ya di Ag3PO4 tanpa alginat itu ya karbonnya hilang. Karena memang karbon yang menempel ya pada Ag3PO4 itu adalah karbon impurities. Itu berasal dari CO2 atau misalkan karbon dan sebagainya yang masuk, dan itu sangat sulit dihindari oleh peneliti. Pasti ada karbonnya, yaitu impurities. Tetapi dengan menggunakan alginat, karbonnya itu tidak hilang. Artinya dia ikatan interaksinya sangat kuat dengan Ag3PO4. Dan kemudian ini secara lebih mendalam ya, fosfor 2-nya, oksigen 1S-nya dikarakterisasi, ternyata menunjukkan adanya interaksi ikatan yang cukup kuat antara alginat dengan Ag3PO4 itu sendiri. Dan ini ternyata memberikan bukti ya, memberikan dampak ya, sifatnya itu berubah, katalitiknya itu juga berubah ya, dan kita bisa mengoptimasi ternyata untuk alginat dengan konsentrasi 1,5 gram itu menunjukkan kemampuan yang paling tinggi. Walaupun kemudian reusability-nya itu masih kurang bagus ya. Jadi ini menjadi kendala di silver fosfat. Dan kemudian mekanisme juga bisa kita lihat bahwa dengan memberikan alginat ternyata peranan dari OH radikal, kemudian superoxide radikal, kemudian Hall itu juga lebih besar ya, karena perbedaannya itu lebih tajam ya terhadap blanko dibandingkan dengan tanpa alginat. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian ya, sharing dari apa yang sedang kami lakukan dan kami pelajari ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang tertarik dan kemudian bisa bergabung melakukan riset ini dan bisa menghasilkan sesuatu yang amazing, yaitu silver fosfat dengan kemampuan katalitik tinggi dan kestabilan yang tinggi. Jadi fokusnya itu. Jadi kalau misalkan sudah berhasil mendapatkan itu, maka langkah selanjutnya itu bisa ke tahapan industrialisasi ya. Ya, jadi bisa digunakan ke berbagai hal begitu kan. Jadi bisa semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih atas partisipasinya yang bersedia mendengarkan kami ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.